silakan deh. Pak Denis aku mau tanya dong. Ya, silakan. Karena kan banyak banget nih yang ngajakin bukber. Wih. Tapi kadang-kadang aku males karena ribet nih harus pakai dress code lah. Nah, kalau kita malas bersilaturahmi itu gimana tuh? Jadi standar sesuatu jadi baik tuh sederhana, yaitu bikin kita tambah dekat sama Allah. Mau ketemu orang kayak gitu, kita mesti mikirnya gimana caranya saya ketemu teman-teman lama nih jadi pahala. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai harus dress code, nggak apa-apa. Nabi juga dibilang kalau apakah Nabi pernah pakai baju bagus? Oh paling bagus pakaiannya. Tapi bukan untuk dirinya dipuji, tapi lebih ke menghormati majelis. Ya, masa iya udah kumpul, istilahnya sahabat udah pada rapi pengen ngaji, masa iya pakai pakaiannya tidak menghormati. Jadi silakan, nggak masalah. Cuman ya itu dia tadi, kita mikir sesuatu itu untuk jadi jalan tambah dekat sama Allah aja. Ini ketemu dia nih, mikirnya jangan malah jadi beban, jadi pahala. Karena kebanyakan orang mikir kayak gini ya, saya kenal sama dia untungnya apa nih? Udah mau umur segitu, masih belum punya kerjaan. Ya. Kalau pikirannya diganti, ya Allah saya kenal sama dia gimana caranya jadi pahala? Oh dia umur 30 misalkan belum bisa ngaji, saya diizinin oleh Allah bisa ngaji. Berarti Allah kenalin saya sama dia buat saya dapat pahala. Kan enak kalau kayak gitu mikir. Jadi selalu untung dan itulah orang yang paling beruntung. Tuh. Lagian kalau misalkan cuma pengen bukber ribut sama dress code sih sebenarnya semua bisa dipikirkan baik-baik ya. Kecuali dress code-nya pakai baju Power Ranger. Nah itu agak beda. Beda acara tuh kayaknya udah bukan bukber tuh. Beda susah bukanya susah Makannya gitu. juga susah kan. Iya. Sekarang nggak bakalan habis tuh kebentuk sama topeng kan. Gak kenyang-kenyang tuh kayaknya tuh. Bener. Aku mau nanya Koko. Iya, Ini silakan. pas banget lagi buka puasa. Ini relate banget sama kehidupan aku. Wih. Karena aku kan artis ya. Oke. Terus programnya banyak alhamdulillah. Masya Pagi, Allah. siang, malam. Masya Allah. Terus banyak nih, lagi momen gini kan banyak undangan di grup ya kan? Iya. Bukber sama ini, bukber keluarga, bukber ini. Nah Iya. kan kita nggak bisa ikutan bukber. Tapi kita kerja. Apakah kita memutus tali Silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Ya. Enggak lah kan ada uzur itu mah. Kalau emang ada kerjaan, ada kewajiban, silakan. Lagian Allah tahu sebetulnya. Jadi karena kita punya juri yang maha tahu Allah, maka tenang aja. Selagi kita benar-benar nolaknya gara-gara beneran murni ada kerjaan, ya nggak apa-apa. Jadi sering-sering jujur sama diri sendiri aja. Dan bukan berarti kita nggak boleh jaga jarak. Misalkan kita tahu circle yang ini memang setiap kali ketemu, misalkan selalu gibah, selalu julid, ya udah jaga jarak dulu. Selagi sampai benar-benar kita kalau datang justru bisa ngasih perbedaan untuk supaya mereka berhenti julid, berhenti gibah. Jadi mandang sesuatu tuh gimana jalannya agar jadi amal soleh aja, nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak mutus tali silaturahmi. Bener. Kalau saya nih, kalau saya juga Kenapa ya? banyak dapat undangan bukber. Ya. Mau sesibuk apapun, saya pasti datang. Ah, datang buat bukber. Datang. Ya iyalah, karena kan saya kebetulan vendor cateringnya. Mau nggak mau saya. Itu beda. Oh iya bener. Nyiapin Masa dong. di luar konteks. Kalau nggak makan. Bener. Iya, saya Kalau nggak ada bapak nggak ada yang makan. Ya nggak salah juga sih. Nggak salah. Bener Pak. salah. Iya bener. Mohon maaf nih. Bentar ya. Pokoknya nih, bapak yang pakai peci di luar konteks terus. agak aneh nih, Ustaz. Tenang aja. Pak Ustadz ini, Iya. kalau misalkan yang tadi sempat saya bahas di awal, bagaimana kita menyikapi misalkan ketika kita lagi kumpul bukber, terus ada teman-teman yang saling menyombongkan Iya. diri mereka flexing gitu, tapi kita sadar ada mungkin 1-2 teman kita yang kondisinya lagi kurang Tidak bagus sebaik lah, itu. tidak Iya. sebaik mereka gitu. Gimana ya supaya yang dua ini tidak merasa sakit hati atau tidak merasa mereka sedang direndahkan gitu. Satu ya alhamdulillah bukan kitanya yang begitu ya. Ya. Makanya juga sebetulnya prinsip dasar untuk dakwah juga salah satunya memang ada dua. Satu doa, dua keteladanan. Makanya memang Nabi itu menganjurkan ayo kita tuh jangan cuma jadi muslim yang setiap hari sholat, ruku, Quran. Tapi akhirnya dunianya juga kita nggak dapat. Silakan dapat. Kalau memang itu untuk bisa memudahkan dakwah. Waktu salah satu orang terkaya di Madinah, Sa'ad bin Robi, dia pengen belajar Islam, terus Abdurrahman bin Auf juga baru datang, dipersaudarakan kan satu persatu. Sengaja yang kaya sama yang kaya, karena tahu ini beda circle nih. Yang ini kaya nih, setiap kali ketemu sama orang yang mungkin ekonominya di bawah dia, mungkin dia nggak mau dengerin. Tapi begitu akhirnya yang ngomong juga ternyata punya power, oh mungkin jadi lebih dapat respectnya. Makanya ketika Bismillah ini udah pada punya posisi ya, follower ada, orang mengetahui, omongan mungkin didengar.
Yuk gunain itu bukan untuk ngenalin diri, tapi ngenalin Allah. Karena aslinya popularitas itu cuma alat. Alat buat ngenalin Allah ke banyak orang. Mumpung punya followers. Kita meninggal nggak ditanya followersnya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Jadi mumpung kita akhirnya, ini udah pada insya Allah ya, udah pada jadi artis. Giliran ketemu kan biasanya, mohon maaf, orang kadang lebih respect ke kita. Ketika kita ngelihat ada orang berusaha ngerendahin, dia flexing segala macam, yuk gunain power itu. Enggak, jangan, bukan apa-apa itu mah. Apalagi kadang orang mau sombong, ngelihat ada yang lebih kaya bisa nggak jadi gitu. Betul. Nah ini ada kaliannya datang, mereka mau nyombong, ada kaliannya, ya udah, bikin untuk supaya orang tercegah. Jadi memang kitanya juga harus ada dorongan untuk supaya, ayo nggak cuman tiap hari rajin sholat, ayo kejar kesuksesannya. Walaupun iya, secara nggak langsung makin kita nurut sama Allah, makin sukses, akhirnya dunianya juga dapat. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Masya Allah. Satu lagi nih Ustadz, apa silakan. hukumnya? Ya. Apa hukumnya musisi Ya. yang ketika Ustadz lagi ngasih tausiah, mereka main musik apa hukumnya? Karena emang dia fungsinya emang begitu. Emang dia buat ngisi. Emang buat ngisi. Itu kerjaan mereka juga. Itu kerjaan mereka. Fokus dengerinnya. Kerjaan mereka kali. Dingin. Biar dinamis isinya. Iya. Sorry. Bener kamu bilang ya di luar ini ya. Besok lagi ya, kita jam berapa berarti? 2:30 ya? 2:30. Ya, Sahur lebih sahur segar. lebih segar. Assalamualaikum. Dadah. Terima kasih Ustadz.